Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi studi hadis yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembukuan hadis dan bagaimana macam-macam tentang buku hadis tersebut. Nah, di sini para ulama sudah mengklasifikasikan hadis, kemudian mereka membukukan hadis dari awal dibukukan sampai zaman kita sekarang, dan macam-macam sekali kita ketahui yaitu tentang pembukuan hadis tersebut. Nah, buku-buku ini selayaknya lah kita mengenalnya, karena apa? Para ulama itu ada juga yang tidak mengklasifikasikan hadis, yaitu hadis yang beliau dengar, yang beliau dapat, yang diriwayatkan kepada beliau itu ditulis langsung tanpa menyaring apakah itu hadis sahih ataupun hadis dhaif ataupun yang lain. Dan ada juga ulama yang mengarang juga tentang hadis-hadis palsu. Nah, maka jangan sampai timbul perkataan atau timbul dalam diri kita, loh, kalau hadisnya memang palsu, kenapa kok masih ditulis juga? Kenapa nggak dibuang saja? Nah, itu memang sudah menjadi tradisi ulama ya. Walaupun hadisnya palsu, yang disandarkan kepada Nabi itu tetap ditulis, yang mana nanti generasi-generasi selanjutnya dapat mengetahui bahwasannya hadis itu palsu. Nah, mari kita simak videonya. Kitab-kitab hadis. Nah, model-model penulisan kitab hadis. Nah, di sini kitab hadis itu sangat beragam sekali modelnya. Nah, ini kita akan mengenalkan kitab-kitab hadis itu bagaimana sih penyusunannya, kemudian cara penulisannya itu bagaimana. Jadi agar kita lebih tahu saja. Nah, maka yang pertama kali dikarang ya, ini ada namanya kitab Al-Muwatta dan Al-Musannaf. Nah, Al-Muwatta atau Al-Musannaf ini merupakan kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, bab fikih itu ada namanya, pasti yang pertama ya rata-rata ya tentang toharoh, tentang bersuci, wudu, tayamum, kemudian air, bahas air, kemudian mandi besar, kemudian haid, sholat. Itu tentunya yang pertama dari hadis tentang ibadah. Kemudian pasti selanjutnya hadis tentang muamalah, jual beli, transaksi, ya. Transaksi sewa menyewa, jual beli, utang, dan lain sebagainya. Nah, dan juga hadis yang ditulis berupa hadis marfu, mauquf, dan maqtu'. Nah, yang ditulis di situ nggak hanya qaula Rasulullah, nggak hanya sabdanya Rasulullah saja, tetapi juga ada perkataannya sahabat, juga perkataannya para tabi'in. Hadis marfu itu kan yang sampai ke Nabi, sedangkan hadis mauquf itu kan yang perkataan, perbuatan, dan persetujuan sahabat. Kalau maqtu' itu perkataan, perbuatan, dan persetujuan tabi'in. Nah, contohnya adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Muhammad bin Abdul Rahman, atau kita kenal dengan namanya Abi Dhiyab, wafat 198 Hijriah. Kemudian kitab Muwatta karya Imam Malik bin Anas, wafat tahun 179 Hijriah. Kitab Muwatta karya Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Maruzi, wafat tahun 293 Hijriah. Contoh musannaf adalah musannaf Abu Salamah Muhammad bin Salamah bin Dinar, wafat 167 Hijriah. Ada musannaf Ibnu
Ibnu Abi Syaibah yang wafat tahun 235 Hijriah. Ada Musnaf Abu Bakar Abdul Razak yang wafat tahun 211 Hijriah. Nah, ini adalah model-model dan contoh-contoh kitab Muwatta dan Musnaf. Kemudian yang kedua ada kitab Al-Musnad. Nah, metode musnad adalah membuat bab sesuai perawi tertingginya, yaitu sahabat, dan hanya memasukkan hadis Nabi saja. Nah, jadi disusun berdasarkan sahabat. Nah, perawinya siapa? Nah, misalkan khusus Abu Hurairah saja, nah khusus hadis Aisyah saja. Nah, jadi ini nggak menentu, bisa bab, bisa masalah sholat, bisa masalah zakat, bisa masalah jual beli, bisa masalah pernikahan, bisa masalah yang lain. Nah, pertama yang menyusun hadis dengan konsep ini adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Jarrad At-Tayalisi. Nah, beda ini Abu Dawud yang ini bukan Imam Abu Dawud ya, bukan Sunan Abu Dawud, bukan ya. Ini jadi Abu Dawud itu ada dua, Abu Dawud At-Tayalisi yang wafat tahun 204 Hijriah. Ada yang namanya Abu Dawud yang ngarang Sunan Abu Dawud. Nah, ada juga karangan Ahmad bin Hanbal, atau yang sering kita dengar namanya dengan Imam Ahmad bin Hanbal, wafat 246 Hijriah, yang berisi 40 hadis. Nah, namanya juga kitabnya itu Al-Musnad. Ini ada juga Musnad Abu Hanifah, ada Musnad Ishaq bin Rohawiyah, ada juga Musnad Al-Bazar, ada juga Musnad Al-Humaidi, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, model dari penulisan kitab ada namanya Al-Juz'u. Al-Juz'u adalah kitab yang disusun dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang mempunyai tema sama dengan konsep yang sederhana, atau kitab-kitab yang sebenarnya tidak ditulis secara khusus sebagai kitab hadis, karena juz'un itu kan bagian ya, tapi seluruhnya diriwayatkan oleh penulisnya bersambung kepada Nabi SAW tanpa menukil dari karya orang lain. Nah, jadi penulisnya memang nyari hadis sendiri. Nah, contoh ya kitab Al-Jihad, kemudian kitab Zuhud. Jadi kitab Al-Jihad itu ya hadis-hadis, kumpulan hadis tentang jihad. Kemudian Al-Zuhud, kitab-kitab hadis, kitab yang kumpulan hadisnya itu tentang bahas tentang zuhud, karya Ibnu Mubarak. Ada Fadhail Al-Quran. Nah, ada juga ada karya Imam Syafi'i, ada tafsir atau bari, dan tarikh atau bari, karya Imam atau bari, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada kitab Sahih. Dari namanya sudah diketahui bahwa model kitab Sihah adalah kitab kumpulan hadis yang hanya menulis hadis-hadis sahih saja. Paling tidak sahih menurut yang mengarangnya. Tidak yang mengarangnya ini sudah menganggap ini sahih. Ulama yang menjadi pelopor penulisan jenis ini adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau kita sering mendengarkannya namanya Imam Bukhari. Lalu Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Bushairi An-Naisaburi yang wafat 261 Hijriah, dan kitabnya Sahih Muslim. Ada juga yang lain namanya Sahih Abu Awana. Ada juga namanya Sahih Ibnu Huzaimah, dan juga Sahih Ibnu Hibban. Kemudian yang kelima ada Al-Jami. Al-Jami ini karakteristik kitab model Jami adalah kitab hadis tersebut mengumpulkan semua bab hadis mulai dari akidah, fikih, sejarah, dan adab atau akhlak. Nah, contohnya adalah kitab Al-Jami As-Sahih karya Imam Bukhari. Jadi kitab Sahih Imam Bukhari itu juga namanya Al-Jami. Dalam artian di situ bahas ya tentang akidah, ya fikih, ya sejarah, ya adab, ya akhlak atau akhlak. Jadi satu semua di situ. Kemudian ada juga Al-Jami As-Sahih karya Imam Muslim. Karya Imam Muslim juga namanya Jami. Ada juga Jami At-Tirmidzi karya Imam At-Tirmidzi yang wafat tahun 279 Hijriah. Yang keenam ada namanya As-Sunan. Metode As-Sunan adalah penulisan kitab hadis dengan menggunakan bab-bab fikih dan hanya hadis marfu, atau yang sanadnya sampai kepada Nabi saja yang ditulis. Nah, jadi ya misalnya khusus bab fikih
yaitu bab ibadah, transaksi, pernikahan, kemudian ya tentang jinayat pidana. Nah, itu masuk dalam namanya kitab As-Sunan. Nah, contohnya apa? Sunan Abu Daud yang ditulis Abu Daud Sulaiman As-Sijistan, wafat 275 Hijriah. Ada namanya Sunan At-Tirmidzi karya Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Ada juga Sunan An-Nasai yang namanya Al-Mujtaba. Ada juga Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Daruqutni, Sunan Baihaqi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah model penulisan kitab Sunan. Kemudian yang ketujuh ada model kitab namanya Al-Mustadrak. Nah, metode Al-Mustadrak adalah upaya untuk menghimpun hadis-hadis sahih yang tidak tercover dalam kitab hadis sahih lainnya dan kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi dalam sahih Bukhari dan Muslim itu ya tidak semua hadis itu yang yang hadis sahih yang sebenarnya itu ya tidak tertulis juga semuanya di sahih Bukhari dan Muslim, maka ditambah lagi dengan namanya dinamakan kitabnya Al-Mustadrak. Ya, contohnya adalah Al-Mustadrak karya Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, yaitu Imam Al-Hakim. Ada pula Al-Mustadrak karya Abu Dar dan karya Daruqutni. Nah, mungkin tidak terlalu populer ya yang karya Abu Dar dan karya Daruqutni, kecuali bagi orang-orang yang memang fokus meneliti hadis. Kemudian yang kedelapan ada Al-Mustakhraj. Metode Mustakhraj adalah penyusunan kitab hadis dengan mengambil dari kitab tertentu namun mengambil jalur sanad yang berbeda. Penyusun kitab menempuh sanad lewat gurunya, namun guru tersebut memiliki sanad yang sama dengan sanad penyusun hadis yang ditakhrij atau yang dikeluarkan atau yang ditulis. Atau kedua guru itu bertemu pada sanad di atasnya. Ya, contoh ya Mustakhraj Abi Awanah Al-Muslim, Mustakhraj Al-Ismaili Al-Bukhari, dan lain sebagainya. Ini hanya istilahnya ya nyarikan sanad lain lah ya. Nah, nanti juga ketemu sendiri sanadnya di yang keberapa, nanti ketemu sendiri. Ini ada kumpulan tersendiri tapi yang hadis sahih saja. Nah, yang kesembilan ada namanya Al-Majmu'ah. Al-Majmu'ah artinya adalah kitab penghimpunan, yaitu penelitian hadis yang cenderung bertumpu pada usaha mengelaborasi karya-karya yang dihasilkan ulama di abad pertama. Jadi Al-Majmu'ah ini lahir atau ada setelah abad 5 ke atas, abad 6, abad 7, abad 8 sampai sekarang lah ya. Nah, jadi ini ulama yang ngarang ini nggak nyari hadis sendiri, enggak. Jadi kan hadis sudah dibukukan semua ya. Jadi ya dia hanya memudahkan kita untuk mencari atau memahami hadis-hadis yang sudah dibukukan oleh ulama dahulu di abad 1 sampai 4 atau sampai 5. Nah, mulai mensyarah, yaitu ada yang menjelaskan atau menyatukan beberapa kitab hadis. Kitab hadis yang kayaknya hampir sama itu dijadikan satu dan menghibur hadis dari kitab-kitab hadis induk sesuai tema. Misalkan sesuai tema tentang fikih saja, tentang akidah saja misalkan. Nah, seperti menghibur hadis hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah dengan kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram itu bahas tentang hadis-hadis hukum saja. Ada juga Imam Nawawi karena Riyadhus Shalihin yang menghibur hadis-hadis tentang keutamaan amal saja. Nah, kemudian yang ke-10 ada yang namanya syarah atau kitab penjelasan. Jadi memang ini dikarang untuk menjelaskan kitab-kitab hadis yang sudah ditulis oleh ulama-ulama dahulu. Di antara kitab-kitab syarah tersebut, di antara kitab-kitab yang menjelaskan tersebut ada namanya Syarah Muwatta Malik, yaitu penjelasan tentang kitabnya Imam Malik Muwatta. Namanya Tanwir Al-Hawalik karya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, karya Imam Suyuti. Kitab ini menjelaskan mufradat atau kosakata pada matan atau redaksi yang dianggap sulit dipahami.
Ya karena semakin zaman semakin berkembang, Islam semakin banyak pemeluknya dari berbagai negara yang itu juga bahasa Arab. Nah akhirnya ya bahasa Arab ini ya susah dipahami bagi mereka. Akhirnya diberi kemudahan oleh namanya imam-imam atau ulama-ulama yang menjelaskan kitab-kitab hadis. Ada namanya Syarah Sahih Bukhari. Nah adalah dari syarah atau penjelasan dari kitab Sahih Bukhari, yaitu seperti karya Ibnu Battal. Nah, namanya ya Syarah Sahih Bukhari bin Ali Ibnu Battal, yang karang namanya Ibnu Battal. Ada namanya penjelasan dalam kitab Sahih Bukhari namanya Umdatul Qari karya Badruddin Al-Aini Al-Hanafi. Ada juga yang paling populer yang sering dipakai oleh ulama-ulama zaman sekarang, dirujukan di seluruh penjuru dunia. Yang paling populer adalah Syarah Sahih Bukhari atau penjelasan dari kitab Sahih Bukhari yang diberi nama Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga yang Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu diberi penjelasan oleh Imam Nawawi. Namanya ya Syarah Nawawi ala Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Ada juga di kitab-kitab lain yang dari Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang 6 yang dijadikan pegangan, itu ada namanya penjelasannya. Yang pertama Aunul Ma'bud, karya Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi yang merupakan penjelasan dari kitab Sunan Abu Dawud. Ada juga Tuhfah Al-Ahwadi yang menjadi penjelasan dari kitab Sunan Tirmidzi. Karya Al-Mubarakfuri. Ada juga penjelasan dari kitab Sunan An-Nasai. Kemudian ada juga penjelasan dari kitab Sunan Ibnu Majah, dua-duanya karya Imam Al-Asani. Nah, ini adalah model penulisan hadis, kitab-kitab hadis yang ada sampai kepada kita pada zaman sekarang. Nah, memang fungsi utama ulama itu menulis kitab berbagai macam seperti ini ya untuk memudahkan kita ya secara umum mencari dan mempelajari hadis. Nah, dan memang semuanya rata-rata dalam berbahasa Arab, tapi ya sudah ada beberapa yang sudah diterjemahkan. Nah, maka bagi siapapun yang fokus kepada hadis itu sangat mulia sekali ya, walaupun dari segi dunia misalkan dari segi dunia ya itu mungkin orang akan bingung, misalkan masuk jurusan hadis nanti keluar mau jadi apa. Nah, mikirnya itu sudah mau jadi apa dulu, bukan mikirnya itu saya belajar hadis, saya masuk jurusan hadis itu untuk menjaga dan menjadi estafet ulama-ulama hadis dalam menjaga sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Itu mulia sekali kedepannya, mulia sekali di mata Nabi, mulia sekali, pasti nanti di akhirat dibela sama Nabi. Nah, kalau kita banyak salahnya dibela sama Nabi, kalau Nabi yang bela ya sudah selamat lah pasti kita ya. Nah, lalu kemudian misalkan dalam kitab-kitab misalkan dalam hadis di dalam kitab-kitab fikih, boleh nggak kita gunakan hadisnya? Nah, ini kan tadi khusus kitab hadis ya. Misalkan kita nemukan kitab fikih yang itu ngutip-ngutip hadis, boleh nggak kita pakai? Ya, jika yang mengarang kitab fikih tersebut termasuk pakar hadis, ya boleh. Jika bukan pakar hadis, menurut Ibnu Hajar ya nggak boleh. Akan tapi maka sebaiknya ya kita merujuk kepada ulama yang memang menjadi pakar hadis. Jadi itulah yang disebutkan dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah. Nah, lalu kemudian apakah Sunan Tirmidzi ada yang mengatakan termasuk hadis jami' sahih? Jawabannya ya Imam Hakim memang menyebut demikian, tapi benar tersebut dianggap tasahul atau dianggap terlalu mudah ya. Jadi Sunan Tirmidzi itu kan bukan kumpulan kitab-kitab sahih ya, tapi Imam Tirmidzi itu memang mempunyai istilah sendiri. Misalkan kalau kita membagi hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dari segi kualitas ya. Nah,
Akan tapi Imam Tirmidzi itu nyebutnya ya Hasan Sahih. Jadi Hasan apa yang Sahih itu. Memang beliau mempunyai istilah tersendiri dan ini ya memang butuh belajar khusus. Nah, misalkan istilah-istilah hadisnya Imam Tirmidzi seperti itu. Jadi kayak double statusnya. Lalu kemudian kitab apa kitab ilmu hadis apa yang mudah dipahami dan bagus dalam menambah wawasan ilmu hadis. Ya kalau untuk kalam ulama sekarang ya, karangan ulama zaman sekarang itu ya seperti ya Taisir Mustalah Hadis karya Dr. Muhammad Tohan. Ada namanya lagi aja Manhajun Naqd karya Syekh Dr. Nuruddin Aitar. Ada juga Al-Ajwibah Al-Fadilah karangan Al-Imam Al-Laknawi. Itu yang bagus yang ditahqiq oleh atau di kitabnya itu diteliti lagi oleh Syekh Abu Ghuddah Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ada namanya lagi yang lain dan namanya Muwaid fi Ulumil Hadis karangan At-Tahanawi yang ditahqiq juga Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ada namanya Mu'jam Mustalahat Hadisiyah. Nah, ada namanya lagi Ar-Rafu wa Takmil karya Syekh Al-Laknawi. Nah, inilah kitab-kitab yang kita untuk belajar hadis. Tapi ya sekarang sudah banyak sekali kitab-kitab berbahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami. Ya silahkan pakai yang bahasa Indonesia, tidak apa-apa bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Nah, kemudian sekarang banyak yang bertanya begini, jika Imam Muslim adalah murid Imam Bukhari, lalu mengapa beliau tidak memberikan hadis dari Imam Bukhari dalam sahihnya? Jadi Imam Muslim itu kan memang muridnya, murid langsung Imam Bukhari. Akan tapi dalam hadis sahihnya Imam Muslim itu tidak pernah diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan lagi saya mendapatkan hadis dari Bukhari, misalkan Bukhari mendapatkan hadis dari si ini mendapatkan hadis dari si ini. Ya ini memang terkait konflik ya. Memang ya ada konflik ya, antara konfliknya itu bukan Imam Muslim dengan gurunya Imam Bukhari enggak, tapi yang konflik itu adalah Imam Bukhari dan gurunya Imam Bukhari namanya Imam Az-Zuhri. Nah, jadi dalam sejarah Imam Bukhari itu memang Imam Bukhari terkena fitnah ucapan lafzi bil Qur'ani makhluk. Jadi Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis dalam sahihnya, tidak mengeluarkan hadis dari Bukhari dalam sahihnya, baik dari Az-Zuhri maupun dari Al-Bukhari. Jadi sengaja memang, walaupun Imam Muslim secara pemikiran sejalan dengan Imam Bukhari. Nah, jadi ya istilahnya di zaman itu lagi banyak fitnah ya tentang Al-Quran itu makhluk atau tidak. Itu ada fitnah seperti itu karena akidah Mu'tazilah itu menjadi ideologi negara di zaman Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu sampai boikot majelisnya, tidak ada yang hadir sampai beliau wafat. Ya sudah, tidak apa-apa walaupun beliau wafat, tidak ada yang majelisnya ditutup, tidak ada yang muridnya tidak ada, tapi kan kitabnya tetap dipakai sampai sekarang karena keikhlasan dan dan beliau dalam menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama kita sehingga kita mengetahui dan sampailah hadis-hadis itu kepada kita. Kitab-kitab ini juga dikaji oleh para peneliti hadis agar mereka tidak mudah menghukumi hadis bahwasanya hadis ini sahih ataupun lemah, dan juga mereka ingin mengetahui bahwasanya hadis-hadis itu banyak sekali macam-macamnya dan para ulama berbeda-beda dalam menghukumi hadis tersebut, dan juga mereka atau para peneliti hadis ini sudah membuatkan software tentang aplikasi tentang hadis yang mana kita tinggal ngetik hadisnya apa, kemudian akan keluar perawi-perawinya.
nanti kemudian jika kita ingin tahu perawinya ini itu orangnya adil, kuat hafalannya atau tidak, itu juga sudah tinggal kita ngeklik saja namanya aplikasi Jawami Kalim. Dan juga ada lagi aplikasi hadis yang itu hanya sampai Kutubut Tis'ah ya kalau tidak salah. Kutubus Sittah, Sunan Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Nasai, ditambah lagi Muwatta Imam Malik, kemudian ditambah lagi Musnad Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Itu ada yang nanti di situ terkumpul hadis-hadis dari kitab-kitab ini plus terjemahannya. Akan tetapi ini hanya khusus jika kita ingin tahu terjemahannya saja. Kita ingin tahu siapa yang mentakhrij atau penulis hadis ini saja. Jika kita ingin tahu selebihnya penjelasan tentang hadisnya, maka kita harus membuka kitab-kitab syarah atau penjelasan hadis yang lain. Demikian, semoga bermanfaat dan jadikanlah hadis ini sebagai pegangan hidup kalian agar kalian nanti selamat dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.